Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pelajaran 5. Tapi sebelum belajar, kita ucapkan dengan penuh semangat yuk salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke anak-anak, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita harus tahu apa sih tujuan belajar hari ini? Ya, tujuan belajar hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat menulis. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus dengan tepat. Materi yang pertama yaitu posisi cahaya yang benar saat menulis. Ayo anak-anak, sekarang kita amati gambar berikut. Kita menggunakan mata untuk membaca. Mata harus dirawat. Mata dapat melihat dengan jelas di tempat yang terang. Membaca di tempat redup tidak baik untuk mata. Ayo amati gambar berikut anak-anak. Gambar yang pertama, ini menulis di tempat yang gelap. Berarti ini tidak boleh ya anak-anak. Yang tepat adalah gambar yang kedua, yaitu menulis di tempat yang terang, misalnya dengan bantuan lampu. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ayo kita lihat latihan soal berikut. Manakah tempat menulis yang baik? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Gambar yang pertama, menulis dengan sikap duduk yang tegap, meletakkan buku di atas meja, dan diterangi lampu. Kira-kira jawabannya centang atau apa ya anak-anak ya? Ya, ini adalah sudah benar. Posisi duduk seperti ini adalah posisi duduk yang tepat. Jadi kita centang. Berikutnya, gambar yang tengah ini adalah membaca dengan sikap duduk yang tegap. Jarak buku dekat sekali dengan mata. Nah, apakah betul anak-anak? Oh, tidak. Ini tidak tepat karena menulis jarak mata harus kurang lebih 25-30 cm. Jadi, ini tidak tepat ya anak-anak ya. Nah, gambar yang terakhir, membaca di tempat yang terang dan duduk tegak. Jadi ini kita centang. Sikap begini atau sikap gambar ini adalah tempat menulis atau tempat membaca dengan baik. Makanya kita beri tanda centang. Begitu ya anak-anak, kalian pasti jawabannya betul semua. Kalian memang anak-anak hebat. Selanjutnya, kita belajar materi yang kedua, yaitu contoh benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengenal macam-macam bangun ruang. Sekarang, ayo kita susun huruf-huruf di bawah ini menjadi sebuah nama bangun ruang. Nah, di sini ada kata loak. Nah, kita susun menjadi kata apa ya anak-anak ya? Kita lihat. B, O, L, A. Ya, bola. Nah, yang berikutnya, ini ada kata lobah. Nah, kita susun menjadi apa ya anak-anak ya? Yuk kita lihat. B, A, L,
O, K. Ya, ini kita baca dengan balok. Nah, selanjutnya ini ada kata busku. Kita susun menjadi kata apa ya anak-anak ya? Coba kita lihat. K, U, B, U, S. Ya, kita baca dengan kata kubus. Nah, yang terakhir ini adalah kata bunta. Nah, kira-kira apa ya? Yuk kita lihat. T, A, B, U, N, G. Nah, ini kita susun menjadi kata tabung ya, bangun ruang tabung. Nah, anak-anak, gimana? Kalian sudah mengerti? Oke, kalian memang luar biasa. Berikutnya, ayo kita amati contoh bangun ruang berikut. Yang pertama, bola. Contoh benda berbentuk bangun ruang bola adalah bola, jeruk, kelereng, semangka, globe. Nah, kalian tentunya sudah mengetahui ya anak-anak benda-benda ini? Ya, pasti kalian sudah mengetahui. Nah, anak-anak bisa mencari contoh yang lain ya sayang ya. Karena bangun ruang bola, contohnya itu banyak sekali. Selanjutnya kita akan melihat bangun ruang balok. Contohnya apa saja ya anak-anak ya? Kita lihat yuk. Ya, kotak kado, papan catur, kotak tisu, akuarium, dan penghapus. Ya, anak-anak bisa cari contoh yang lain dan nanti kalian bisa sebutkan contoh-contoh berikut ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah kubus. Contohnya apa ya anak-anak ya? Contohnya adalah rubrik. Terus kardus. Berikutnya dadu dan celengan kotak. Ya, kalian juga bisa cari contoh yang lain ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini adalah bangun ruang tabung. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, cat air, gelas, drum, dan kaleng biskuit. Ya, anak-anak semua tadi adalah contoh benda-benda berbentuk bangun ruang bola, balok, kubus, dan tabung. Anak-anak yang pinter pasti bisa cari contoh yang lain ya. Bisa minta tolong bantuan dari mama atau papa. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama menjawab latihan soal berikut. Yang pertama adalah sebutkan contoh benda berbentuk tabung. Kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Iya, bisa gelas ya anak-anak. Nah, berikutnya nomor 2. Sebutkan contoh benda yang berbentuk balok. Apa itu anak-anak? Ya, lemari. Bisa kulkas ya. Bisa AC, itu juga berbentuk balok. Berikutnya, yang ketiga, sebutkan contoh benda yang berbentuk bola. Ya, contohnya jeruk, bisa semangka, bisa kelereng, ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, ini adalah sebutkan contoh benda yang berbentuk kubus. Apa itu? Ya, contohnya adalah dadu. Nah, gimana anak-anak? Sudah jelas? Kalian sudah bisa menjawab? Ya.
Selanjutnya, terima kasih ya anak-anak yang pinter dan hebat. Materi hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu dan jangan lupa anak-anak untuk mengulang kembali supaya semakin jelas ya anak-anak. Dan seandainya ada pertanyaan, anak-anak bisa menghubungi ibu guru wali kelas masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak. Salam sehat. Terima kasih. Tuhan memberkati.